Hadirin, di tahun 70-an ketika saya sekolah SMP di namanya Pendidikan Guru Agama Negeri 4 tahun, cita-cita saya itu ingin menjadi guru agama di SD, sekolah dasar. Tapi karena Indonesia ini merdeka, maka ketika saya sekolah diberi wawasan, jangan hanya sekolah PGA. Pergi kamu ke Jogja, saya sekolah ke Jogja, belajar pendidikan hakim Islam. Sesudah saya masuk pendidikan hakim Islam, oh enggak cukup hakim Islam, kok sempit sekali. Coba saya ingin menjadi hakim yang sungguhan, saya masuk fakultas hukum umum, bukan fakultas hukum Islam. Sesudah masuk fakultas hukum lulus, wah kok saya ingin menjadi ahli ilmu politik, masuk ke Gajah Mada, belajar ilmu politik, dan seterusnya, bisa ditempuh karena Indonesia merdeka. Sehingga mobilitas sosial vertikal umat Islam ini sangat tinggi sekarang. Coba dulu waktu saya sekolah kita kalau melihat polisi itu takut, melihat tentara itu takut. Kenapa? Di dalam pikiran kita polisi itu jahat, tentara itu jahat. Itu di tahun 70-an. Apalagi tahun 70-an itu ada pemilu tahun 71. Saya masih kecil, ayah saya ikut Partai Nahdlatul Ulama, memenangkan Partai Nahdlatul Ulama, ditahan. Karena di situ Golkarnya kalah di tahun 71 di tempat saya, dan ketua KPPS-nya di satu TPS itu ayah saya. Polisi itu sudah dijadikan tempat semaan Al-Quran, tempat majelis taklim, di markas kantor-kantor tentara, di Kodam, di Kodim itu sudah ada masjid, ada kelompok pengajian. Orang sudah pakai serban kayak gini biasa. Bahkan saudara, polisi pun sekarang sudah punya seragam polwan muslimah. Karena Islam tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan atau menjijikkan gitu. Dulu kan waktu ada fobia, Islam itu apa, jelek, bodoh. Nah sekarang tidak bisa lepas dari tuntutan umat Islam yang maju dari waktu ke waktu, sehingga kaum muslimahnya masuk pendidikan polisi, jadi polisi, kemudian pakai baju muslimah. Baju polisi muslimah banyak tuh sekarang di pinggir jalan juga. Kalau di kantor-kantor tidak harus pakaian yang terbuka gitu, baju muslimah ada. Bahkan saudara, kalau dulu tentara itu sukanya membentak orang, sekarang itu sangat islami pelakunya. Misalnya begini, saudara tidak pernah membayangkan, saya punya seorang teman Kapolri. Kapolri ini pintar ngaji. Siapa waktu itu Kapolrinya? Pak Tito Karnavian. Itu Kapolri. Di rumahnya tuh setiap Rabu sore ada pengajian, ngundang anak yatim, lalu ngaji sama-sama. Kalau pergi kemana-mana, sholat Jumat dengan saya. Saya jadi khotibnya, karena ini kunjungan ke daerah resmi, saya jadi khotib. Pak Tito itu jadi imam, fasih sekali. Panglima TNI sekarang yang namanya Pak Hadi Cahyanto itu teman saya, sekarang Menteri ATR BPN. Naik pesawat, bawa pesawat TNI Angkatan Udara, berhenti di suatu tempat persis jam 1. Berhenti di suatu tempat ketika dia makan, ntar dulu saya mau sholat. Biasa bagi orang mau sholat, bagi kita biasa. Tapi kalau seorang Panglima TNI begitu, itu membanggakan bagi kita orang Islam. Iya, Panglima TNI kita sekarang sudah Islami. Nah kayak dulu kalau namanya Panglima TNI mau sholat malu, iya kan? Dulu jadi polisi kalau mau sholat malu, takut dimarahi sama atasannya. Sekarang enggak, waktunya sholat. Waktunya pengajian, waktunya mantu ngondang penceramah yang hebat, nasihat keislaman, tidak lagi bermewah-mewah glamor. Nah ini perkembangan umat Islam di Indonesia karena perjuangan nih para seperti Kiai Abdullah bin Umar, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Maksum Lasem, dan seterusnya. Hasilkan perkembangan masyarakat Islam yang sekarang semakin maju. Dulu kalau orang Islam itu dianggap ya bisanya paling belajar fikih ibadah, itu ndak ada yang bisa jadi profesor. Jadi dulu kalau jadi menteri ya menteri juga, menteri agama, tapi jatahnya di luar itu ndak ada. Tapi sekarang udah santri itu banyak yang jadi menteri, bisa
Ini karena perjuangan kita. Oleh sebab itu jangan dinodai. Perjuangan ini mari kita teruskan dengan membangun bahwa negara Indonesia bukan negara Islam, tapi ini adalah negara yang Islami. Islami itu namanya bukan Islam, tapi nilai-nilai yang diperjuangkan adalah nilai-nilai Islam di dalam bermasyarakat. Sehingga apa? Dalil yang sering dipakai itu kan al-ibrah fil Islam bil jauhar la bil madhar. Patokan dasar kalau engkau memperjuangkan kebesaran Islam di masyarakat ini, masuk dari substansinya, dari nilai-nilai dasarnya, tidak perlu simboliknya. La bil madhar, tidak perlu. Apakah itu boleh? Boleh, tetapi itu tidak harus. Sehingga kita harus berbagi, berjuang tuh lewat berbagai pintu, ya kan? La tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ya kan, masuk dari berbagai profesi apa saja dimasuki dan tanamkan di situ nilai-nilai Islami, karena Islam itu ada di setiap denyut kehidupan masyarakat, di setiap tempat bisa dikembangkan. Nah, itu yang saya kenang dari para ulama ini, sehingga saya merasa selalu sujud para ulama itu dengan segala keterbatasannya, tetapi mampu membangun masyarakat dari waktu ke waktu sehingga menjadi maju sampai pada situasinya seperti sekarang. Saya ingin cerita sedikit. Coba Bapak masih ingat ketika Indonesia merdeka tahun 45, itu siapa yang berjuang? Ya rakyat Indonesia. Siapa itu rakyat Indonesia? Sebagian besar itu kaum muslimin dipimpin oleh para ulamanya. Tetapi begitu Indonesia merdeka, tidak ada orang Islam yang bisa memimpin negara, karena dia nggak apa-apa, tidak ada ilmunya, tidak boleh sekolah oleh Belanda dulu, tidak boleh maju, hanya boleh belajar agama dalam arti sempit, fikih, ibadah, dan seterusnya. Itu sebabnya Indonesia merdeka tahun 45, pemerintahan kita tuh agak-agak sekuler, tidak ada pemerintah yang dari Islam, kecuali mungkin karena menang di DPR yang jadi menteri ya satu sajalah, menteri agama. Tetapi ketika Kiai Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama, itu membuat peraturan agar sekolah pesantren madrasah itu disamakan dengan SD, sanawiyah itu disamakan dengan SMP, SMA itu disamakan dengan aliyah, al-jami'ah universitas itu disamakan dengan universitas perguruan tinggi negeri. Itu tahun 52. Tahun 56 itu santri-santri sudah pada jadi pegawai negeri. Tahun 70 santri-santri sudah banyak yang jadi dokter, SH, insinyur. Tahun 80 sudah banyak yang menjadi doktor. Tahun 90 sudah duduk di eselon 1 kantor-kantor pemerintahan. Hingga sekarang di kantor-kantor pemerintahan itu hampir selalu ada majelis taklim di kantor pemerintah. Itu karena itu perjuangan para ulama untuk memberi posisi agar terus berjuang memanfaatkan berkat dan rahmat Allah atas lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, sesudah reformasi tidak bisa dibendung lagi. Sesudah reformasi tahun 98 99 malah yang jadi presiden santri, menteri-menterinya santri, perempuan-perempuan Islam juga sudah masuk ke DPR, kantor pemerintah, dirjen, rektor-rektor semuanya santri, bukan hanya rektor IAIN. Rektor-rektor di perguruan tinggi umum itu sekarang di ruang kerjanya ada sajadah, ada pecis, ada serban. Waktunya sholat ya sholat. Dulu tidak ada bang, kan itu tahun 70-an kita ditakut-takuti dan malu. Sekarang kita maju seperti ini. Oleh sebab itu perjuangan berikutnya, dari hikmah kita melakukan haul ke-80 atas Kiai Haji Abdullah bin Umar ini, kita teruskan perjuangan para ulama membangun negara kesatuan Republik Indonesia agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan umat Islam berperan menjadi tuan rumah yang asli dan penting di negara ini. Jangan seperti tamu yang diusir oleh orang lain, oleh cukong. Kita sendiri nih bangun negara, dan kita punya kekuatan untuk itu.
Karena umat Islam itu kalau diberi kesempatan seperti sekarang ini, sesudah Orde Baru selesai, habis, umat Islam pintunya terbuka semua, ya bisa tuh kemana-mana. Mau ke Menteri Luar Negeri bisa, mau ke Menteri apa bisa, ini apa semua. Islamnya yang Islam beneran, bukan Islam abangan. Tetapi mereka tetap toleran terhadap perbedaan. Nah, itu yang harus kita jaga. Saya selalu membandingkan begini, ini yang terakhir nih. Saudara hadirin sekalian, ketika Nabi Muhammad itu mendirikan negara Madinah sebagai pengganti Yathrib, itu naskahnya itu urut-urutannya sama loh dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Piagam Madinah. Gini, kalau proklamasi itu bunyinya gini, proklamasi itu pernyataan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lainnya diselenggarakan dengan jarak saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kami bangsa Indonesia menyatakan merdeka dan berjihad, berjuang untuk mengalihkan kekuasaan dari penjajah ke kita. Coba Piagam Madinah tuh bunyinya hampir sama. Apa bunyinya Piagam Madinah? Hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah pernyataan, inilah proklamasi, inilah ketetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum. Coba, antara orang mukmin dan orang muslim, orang Quraisy dan orang Yathrib dan para yang lain yang beragam-ragam itu, ini namanya bangsa. Kami bangsa Indonesia, yaitu orang Jawa, orang Madura, Batak, sama Madinah waktu itu. Quraisy, Yathrib, muslim, mukmin, lalu puak-puak agama lain, falahiqa bihim, menyatakan bersatu merdeka, wajah hadamahum, dan merebut berjihad. Itu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, jihad ambil. Wahum ummatun wahidatun min dunin nas, dan mereka umat Islam yang didirikan oleh Nabi di Madinah ini adalah satu entitas geopolitik di tengah-tengah manusia di dunia. Geopolitik sendiri sama, saudara. Indonesia sesudah itu Madinah maju-maju, Indonesia ikut jejaknya, maju. Oleh sebab itu tidak perlu mempertentangkan apakah Indonesia ini sudah Islam atau betul, tidak perlu. Yang penting Islami. Islam itu tidak harus disebut Islam, tapi nilai-nilainya masuk. Nilai-nilai dasar substansinya masuk ke dalam setiap relung kehidupan kita, cara hidup kita, budaya kita. Misalnya waktunya sholat, ya sholat. Nggak malu-malu. Kalau dulu takut, malu. Waktunya sholat sembunyi-sembunyi. Sekarang enggak, di kantor-kantor pemerintah sama. Orang menteri waktunya sholat, ini udah waktunya ada asar, skor 10 menit sholat. Dulu enggak ada. Nah, ini yang merupakan warisan berharga perkembangan Islam dan budaya Islam serta perilaku Islami di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, sehingga ini Indonesia menjadi negara kesatuan yang kosmopolit, berkesewargaan, merasa sama di dalam perbedaan. Itu artinya kosmopolit. Itu sehingga apa yang dikembangkan dan dianut oleh pemerintah berdasar fatwa para ulama, yang menyusul para ulama yang sudah kita kasih haul ini apa? Wasatiyah Islam, moderasi Islam, moderasi beragama Islam yang tetap penuh ketaatan, iman, takwa kepada Allah, tapi adil terhadap fakta-fakta tentang perbedaan di sekeliling, di sekitar, dan di hadapannya. Itulah wasatiyah Islam, sehingga kita bisa hidup bersama membangun negara ini. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu wa'akrim nusulahu wa wasi' lahu. Untuk Kiai Abdullah bin Umar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.